Fenomena Tucker, kebohongan Candace, dan kepengecutan Meghan adalah fenomena yang kita semua hanya bisa saksikan sambil menggaruk kepala. Sangat bingung karenanya. Tapi tentu saja, Ben Shapiro yang tahu semua ini dari dalam karena dia memang bagian besar dalam membangun gerakan ini dan membentuk beberapa persona tersebut. Dia baru saja merilis episode yang menghebohkan bersama Patrick Bet-David yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan ini akan menjawab semua pertanyaan kalian, teman-teman. Ini benar-benar bagus. Tanda pertama bagi saya adanya perbedaan pandangan politik yang serius dengan Tucker yang pernah hadir di acara saya mungkin pada tahun 2018. Dan dia datang ke acara itu. Dan bukunya adalah, saya akan bilang, sangat negatif terhadap inovasi dan kapitalisme secara umum. Ide yang dia sampaikan, saya percaya dia sudah mengatakannya di siaran pada saat itu, atau akan segera mengatakannya, adalah bahwa kapitalisme hanyalah sebuah sistem yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkuasa. Dan kita, dan ekonomi, harus bekerja untuk kita. Yang menurut saya adalah bahasa sayap kiri, karena ketika saya memikirkan bagaimana ekonomi bekerja, ada realitas dasar dari sifat manusia. Kita adalah manusia yang suka memiliki. Kita adalah manusia yang kreatif. Kita ingin memiliki properti yang kita hasilkan, dan berdasarkan kebenaran-kebenaran mendasar itu, maka muncul hak milik dalam ekonomi pasar bebas. Dan ketika Anda melanggar kebenaran-kebenaran mendasar itu, yang Anda dapatkan adalah bentuk dari statisme. Jadi, begitulah. Hal pertama yang harus kamu perhatikan tentang ini adalah bahwa pada tahun 2018, yang hampir 10 tahun lalu, tepatnya 8 tahun lalu, Tucker Carlson sudah menggaungkan ide-ide anti-Amerika, ide-ide anti-kapitalis, benar kan? 2018. Jadi, apakah semua orang melihat sekeliling dan bertanya-tanya, bagaimana? Di mana kok bisa hal ini terjadi? Ini tidak muncul begitu saja. Ini hanya menjadi sangat ekstrim sehingga semua orang harus memperhatikan. Tapi siapapun yang benar-benar mendengarkan apa yang mereka katakan, sudah menyadari sejak dulu bahwa semua ini, aku pro-konservatif. Aku sangat mendukung gerakan America First. Dan ketika aku bilang America First, aku tidak maksudkan perpecahan aneh di MAGA. Maksudku, aku benar-benar percaya pada nilai-nilai Amerika. Semua hal itu sebenarnya tidak benar-benar diwakili oleh tokoh seperti Tucker pada tahun 2018. Tahu wawancara itu aku bertanya secara khusus kepada Tucker karena dia pernah menulis tentang hal ini di bukunya, tentang mobil tanpa pengemudi, karena dia pada dasarnya mengatakan bahwa dia menentang mobil tanpa pengemudi karena itu akan menghilangkan pekerjaan sopir truk. Jadi aku bertanya tentang itu dan aku bilang, apa yang akan kamu lakukan? Kamu tahu? Apakah kamu akan melarang kendaraan tanpa pengemudi? Dan dia bilang ya, dan aku agak terkejut dengan itu. Karena jelas aku berpendapat bahwa kendaraan tanpa pengemudi adalah salah satu penemuan terbesar dalam 50 tahun terakhir. Maksudku, itu luar biasa. Ayahku berusia 70 tahun. Beberapa bulan yang lalu, dia mengalami kecelakaan mobil. Dia akan baik-baik saja. Tapi saat dia ingin membeli mobil baru, aku bilang padanya, kamu sudah 70 tahun. Kamu sebaiknya beli Tesla, karena itu bisa mengemudi sendiri dan akan bisa melihat hal-hal di jalan, terutama di malam hari, yang mungkin tidak bisa kamu lihat. Itu luar biasa, dan sekarang dia jauh lebih aman. Dan kenyataannya jelas, mobil tanpa pengemudi, jika kita semua memilikinya, akan secara drastis mengurangi jumlah kematian akibat kendaraan bermotor di Amerika Serikat. Itu akan menyelamatkan puluhan ribu orang dari kematian di mobil. Oke, jadi bagaimanapun juga, saya bilang ini ke Tucker dan saya bilang, atas dasar apa kamu akan melarang mobil tanpa pengemudi? Dan dia bilang, atas dasar keselamatan. Dan saya bilang, ya Tucker, mereka lebih aman daripada pengemudi manusia. Dan dia bilang, kamu bertanya atas dasar apa saya akan melarangnya, bukan apa yang benar. Dan menurut saya, orang-orang sejujurnya lebih bodoh dalam keterlibatan mereka dengan politik dibandingkan dulu, kamu tahu, saat saya tumbuh dewasa. Maksud saya, itu jawaban yang cukup mengejutkan. Kamu bertanya atas dasar apa saya akan melarangnya. Maksudnya, hal apa yang menurut saya media dan masyarakat akan percaya, bukan berdasarkan apa yang menurut saya benar-benar terjadi. Maksud saya, itu adalah pernyataan yang diucapkan seperti seseorang yang dilatih untuk memikirkan apa yang ingin didengar oleh audiens, bukan oleh seseorang yang memiliki kejelasan moral. Dan menurut saya mereka juga tidak terlalu pintar saat saya masih kecil. Jadi saya rasa sekarang keadaannya benar-benar sedang memburuk. Saya mengerti, saya suka perdebatan. Saya suka melihat percakapan itu karena menurut saya, itu adalah hal yang baik. Anda tahu, salah satu hal yang membuat Charlie, dan saya pernah beberapa kali ke Amfest, dan saya juga pernah berbicara di Amfest, saya melihat dia bisa mengundang orang-orang dan mengadakan diskusi. Pernah suatu kali Dave Smith berdebat melawan, siapa namanya, Hammer itu. Ya Jack, kamu tidak bisa menukar anak berkata, laki-laki. Saya pikir itu luar biasa. Anda tahu, saya pikir itu luar biasa bahwa dia punya keberanian untuk mengundang orang-orang untuk melakukannya. Dan saya tahu, suatu kali kamu naik ke atas, yang besar, ini sekitar setahun yang lalu, mungkin di bulan Desember, di mana kamu menegur keras Megyn Kelly. Dan saat itulah semuanya mulai terjadi setelah kamu menegur keras Megyn Kelly. Dan itu menjadi titik awal. Dan itu tentang serangan Candace Owens terhadap Erika dan semua itu. Ya, Benar, itu aku ingat itu. Jadi, kalau kembali ke topik pahlawan dan penjahat, dan aku ingin lanjut ke topik berikutnya. Siapa menurutmu yang paling berpengaruh membuat seseorang memandangmu sebagai penjahat? Biar aku sebutkan namanya dulu, lalu kamu jawab. Tentu. Apakah itu karena keluarnya Candace? Bagaimana itu terjadi? Apakah karena 7 Oktober? Israel, kamu membela Israel. Apakah karena dirimu sendiri? Atau karena Tucker? Apakah lebih karena tidak ada musuh nyata hari ini di kubu kanan karena Trump menang? Menurutmu, siapa yang paling berpengaruh sehingga kamu dianggap sebagai sosok jahat? Maksudku, ini pertanyaan yang sangat menarik. Karena seperti yang kita semua tahu, Tucker, Meghan, Candace, dan kelompok mereka telah menjadikan Ben Shapiro sebagai pusat perhatian. Seolah-olah dia adalah puncak dari segala sesuatu yang salah dengan gerakan sayap kanan. Padahal sebenarnya Ben tidak seperti itu.
Dan kebanyakan orang yang berpikir logis bisa melihat itu. Jadi menarik bahwa itulah yang mereka soroti di sini. Sekali lagi, saya akan mengaitkan hal ini dengan perpecahan besar yang telah muncul di dalam gerakan konservatif. Mari kita masukkan Fontes juga di sana. Saya juga Maksud akan saya, memasukkan dengarkan. Nick di sana. Orang-orang itu Ya. adalah penentang saya. Kamu tahu, beberapa dari mereka secara pribadi membenci saya rasa, atau pernah berbicara tentang membenci saya secara pribadi. Saya yakin itu pasti berpengaruh. Saya yakin ada hal-hal yang pernah saya katakan yang seharusnya bisa saya sampaikan dengan lebih baik. Karena itu berlaku untuk semua orang. Dan kalau soal Israel, saya memang berpikir bahwa ada fokus yang tidak proporsional terhadap isu itu yang tidak sejalan dengan, kamu tahu, apa? Terus terang bahkan saya membicarakannya di acara saya. Salah satu kebohongan besar tentang acara saya, dan disinilah sekali lagi saya pikir media sosial membuat orang jadi lebih bodoh, adalah bahwa orang-orang yang tidak suka pada saya, mereka akan memotong cuplikan dari acara saya seolah-olah saya hanya membicarakan Israel. Kami sebenarnya sudah mengecek kembali dan mengukur seberapa sering saya membicarakan Israel. Dan jawabannya, sangat, sangat, sangat sedikit. Sangat sedikit. Saya memang banyak membicarakan Israel tepat setelah 7 Oktober. Dan setelah itu, kamu tahu, saat memasuki, saya kira, pertengahan 2024, ketika perang itu sudah berlangsung cukup lama, kami kembali membicarakan hal-hal selain Israel. Dan bahkan, kamu tahu, di acara saya hari ini, waktu yang saya gunakan untuk membicarakan Iran, yang memang sedang ramai diberitakan, mungkin hanya 3 atau 4 menit. Dari total acara yang berdurasi 35 Menurutmu kenapa menit begitu? atau Apakah karena 1 jam. secara strategi orang-orang sudah lelah? Atau kamu sendiri yang sudah lelah? Maksud saya, menurut saya keduanya, tapi saya juga merasa memang tidak banyak perkembangan di sana. Saya berusaha untuk memberitakan kabar terbaru. Jadi, semacam situasi Saya yang sedang mengerti kita soal hadapi Iran. terkait Saya Iran. sependapat dengan Tidak itu. ada Ya. apa-apa yang terjadi. Seperti jika soal MOU itu jadi berita besar, itu yang akan kami jadikan berita utama, kan? Tapi kalau itu bukan berita besar, tapi kesan di dunia maya seolah-olah saya tidak melakukan apa-apa selain membicarakan Tapi Israel, yang padahal sedang secara saya coba fakta itu cari tidak tahu benar. adalah karena Maksud saya ingin sekali mendengar teori Anda karena sejujurnya, Anda tahu, ini menjadi misteri bagi saya sampai batas tertentu. Karena jika Anda mengatakan hal yang sama selama 25 tahun, dan kemudian persepsi orang terhadap Anda berubah, maka saya ragu untuk mengatakan bahwa itu karena saya mengatakan sesuatu yang berbeda. Karena sebenarnya tidak. Jadi pertanyaannya menjadi, apa yang berubah? Dan menurut saya, omong-omong, saya pikir jawabannya adalah semua hal di atas, jelas. Maksud saya, Saya pikir ketika Jeremy dan Caleb yang merupakan pengambil keputusan memecat Candace, saya pikir mereka seharusnya secara terbuka menjelaskan mengapa mereka memecat Candace. Saya pikir itu adalah sesuatu yang penting dan saya mendukung hal itu pada saat itu. Menurut saya, jika dilihat ke belakang, itu adalah kesalahan besar karena tidak menjelaskan kepada publik mengapa mereka memutuskan untuk memecat Candace. Saya pikir mereka mengira itu sudah jelas dan ternyata tidak ada yang namanya sudah jelas. Jadi itu menjadi misteri bagi banyak orang. Mereka tidak tahu. Mungkin mereka tidak menonton acaranya. Salah satu hal yang kamu tahu, hal lain yang saya pelajari tentang politik adalah karena saya sangat terlibat di dalamnya. Karena saya mengikutinya setiap hari dengan semua detailnya. Saya sering menganggap pengetahuan audiens sudah setingkat dengan saya. Padahal seharusnya saya tidak berasumsi seperti itu. Dan saya berasumsi bahwa orang-orang tahu bahwa ketika mereka melihat Tucker Carlson, dia telah mengubah banyak hal dan jenis pernyataan yang dia sampaikan sejak 10 tahun 20. Benar. Dan orang-orang tidak tahu itu karena mereka tidak mengikuti politik sedalam itu. Kebanyakan orang yang menonton politik tidak menonton acara kamu atau acara saya di setiap episode, kan? Mereka mungkin hanya mengikuti sekali setiap 3 atau 4 episode. Terlibat selama 10 menit di episode itu. Kamu punya inti penonton yang sangat setia, tapi itu inti yang cukup kecil. Ya, ada orang-orang yang menonton video pendek dan ada persentase yang lebih kecil yang menonton seluruhnya setiap hari. Itu dua jenis penonton Tepat yang berbeda. Penonton. Dan saya berharap ada cara untuk benar-benar tahu siapa mereka dan mengadakan focus group dengan penonton inti Anda. Itu akan Ini benar sangat sekali. berharga. kamu tahu, yang menarik dari apa yang dikatakan Ben di sini adalah benar. Kebanyakan orang tidak memiliki semua konteks dari semua informasi. Tapi jika kamu melihat orang-orang yang selalu hadir secara konsisten, dan kamu melihat fakta-fakta serta informasinya, lalu kamu melihat orang-orang yang mencoba memanipulasi fakta dan informasi itu. Oke, jadi Ben telah berbicara tentang Israel sejumlah kali tertentu. Dan jumlahnya sudah diumumkan. Mereka telah melakukannya. Mereka membagikannya secara publik. Mereka memberitahu publik berapa kali dia membicarakannya. Dan mereka membandingkan serta mengontraskan dengan berapa kali. Misalnya, Tucker atau Candace membicarakannya. Dan jumlahnya benar-benar tidak seimbang. Namun tetap saja, ini masih menjadi topik pembicaraan yang sangat mudah bagi Tucker dan Candace untuk dilontarkan. Karena mereka tahu orang-orang tidak akan benar-benar melakukan riset dan menelitinya. Jadi mereka melontarkan poin-poin pembicaraan ini yang sebenarnya hanyalah kebohongan dan hanya bertujuan agar media dan orang-orang tertarik dan penasaran dengan hal itu. Dan cara mereka menyampaikannya sangat tidak jujur. Dan itu adalah sesuatu yang menurutku sangat mengejutkan, bahwa orang-orang tidak menyadari obsesi dan fokus mereka pada topik-topik tertentu, yang sebenarnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebenaran. Dan fakta bahwa orang-orang masih saja percaya bahwa itu benar sangatlah aneh. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu hal yang menurutku sangat negatif dari arah media sosial, yaitu telah terjadi. Dan kamu bisa melihatnya dari angka-angka semua orang, pergeseran dari yang panjang ke yang pendek. Benar, perpindahan perhatian orang dari acara 2 jam, atau 3 jam, atau 1 jam, ke video pendek 30 detik, sangat jelas. Benar, semacam TikTokisasi. Dan politik sangat sulit dilakukan dalam cuplikan singkat 30 detik. Maksudku, ada isu-isu tertentu yang bisa kamu bahas, kan? Yang paling populer di kanan adalah yang bisa kamu lakukan dalam 30 detik, kan? Laki-laki adalah laki-laki, perempuan adalah perempuan, kan? Itu seperti hal yang menyatukan di pihak kanan, karena kamu bisa menjelaskannya dengan satu kalimat sederhana, kan? Tapi bagaimana kamu menjelaskan ekonomi laissez-faire dibandingkan dengan apa yang disebut konservatisme demi kebaikan bersama? Itu akan membutuhkan disertasi, kan? Jadi kamu tidak bisa melakukannya dalam 30 detik.
Jadi akhirnya berubah menjadi sekumpulan slogan di kedua sisi kan? Kamu punya para konservatif demi kebaikan bersama, sebut saja begitu, yang menyebut orang-orang laissez-faire sebagai sekelompok libertarian berhati dingin yang ingin merampas jiwamu. Lalu kamu punya para libertarian berhati dingin yang mengatakan tentang para konservatif demi kebaikan bersama bahwa mereka sebenarnya, kamu tahu, fasis ala Franco. Dan mereka Ketika itu kamu rekan menyadari kerja. bahwa argumen bodoh adalah argumen yang paling mudah untuk dibuat dengan sangat-sangat cepat. Dan sebagian besar informasi yang dikonsumsi orang-orang berbentuk singkat. Kamu menyadari kenapa? Karena begitu banyak suara-suara ini yang menyebarkan ide-ide bodoh dan suara-suara yang mencoba melawannya. Kamu tidak bisa melawan branding bodoh yang mudah itu dengan kebenaran yang kompleks dan nuansa. Karena terkadang kebenaran membutuhkan kompleksitas dan sedikit ketidaknyamanan, serta kemampuan untuk menghancurkan ide-ide dengan cara yang jelas. Tapi kalau kamu hanya punya 30 detik, jauh lebih mudah untuk menampilkan cuplikan singkat bodoh dan membuat hal-hal yang akan mudah dipercaya orang. Sangat sulit bagi orang-orang untuk mampu membeli makanan. Ya, lihat saja si konservatif itu, dibandingkan dengan, ya, tapi itu jauh lebih mudah daripada sejarah, bla bla bla. Dan seperti membahas ekonomi, ketika kamu menyadari bahwa ini adalah perang clickbait, bahwa ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan identitas intelektual. Dan jawaban untuk semua yang terjadi dengan Tucker dan Candace ada di awal. Dalam jawaban yang diberikan Tucker kepada Ben Shapiro, yaitu, kamu bertanya padaku apa yang akan aku katakan, bukan apa kebenarannya. Apa yang ingin orang dengar, apa yang mudah dijual, dan cepat membuat orang percaya. Kami selalu mengatakan ini. Ide-ide sayap kiri sangat mudah dijual. Semua orang harus setara. Kita semua harus punya uang. Harus ada kebebasan. Setiap orang harus bisa mencintai siapapun yang mereka cintai. Lalu kamu menguraikan seperti apa sebenarnya hal itu. Dan kamu butuh kompleksitas serta nuansa untuk menghadapinya. Dan untuk itu, kamu butuh pemikiran dan waktu. Dan orang-orang tidak tertarik dengan itu. Jadi, apakah kamu terkejut mendengarnya? Dalam perang clickbait yang bodoh dan cepat, ide-ide sensasionalis dari gerakan sayap kanan baru ini berhasil. Lebih baik daripada integritas intelektual dan pemikiran mendalam yang sebenarnya dibutuhkan untuk menjadi komentator politik. Tidak, kamu tidak terkejut. Dan orang-orang yang rela menjual jiwanya demi mendapatkan banyak penonton dan perhatian di dunia maya. Merekalah yang rela menjual ide-ide buruk dengan cepat, mengatakan, yang salah itu orang-orang Yahudi, salah ini, salah itu, hanya untuk menyalahkan dengan begitu cepat tanpa benar-benar meluangkan waktu untuk memikirkan semuanya dengan matang. Inilah yang disebut perang. Ini adalah perang media sosial, perang yang telah menghasilkan dan memberi penghargaan pada pola pikir ber-IQ rendah, ketidakmampuan untuk benar-benar menganalisis ide-ide yang kompleks. Dan orang-orang yang melawannya adalah mereka yang bisa berpikir sendiri. Dan ketika kamu melihatnya seperti itu, semuanya menjadi sangat-sangat jelas, mudah, dan sederhana untuk dipahami. Bagaimanapun, terima kasih atas perhatianmu pada pantai ini.